Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Lubis, NIM 180301004 dari Tanah 2018, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan apa yang dimaksud dengan uji daya perkecambahan dan juga tipe perkecambahan dari tanaman monokotil maupun dikotil yang merupakan tugas dari Ibu dosen Dr. Diana Sofia Hanafia, SPMP, Laboratorium Dasar Teknologi Benih. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui uji daya perkecambahan dari tanaman monokotil maupun dikotil dan juga struktur kecambah dari tanaman dikotil dan monokotil. Pengujian daya kecambah adalah mengecambahkan benih pada kondisi yang sesuai untuk kebutuhan perkecambahan benih tersebut. Dan tujuannya kita akan melihat benih normal dan juga benih abnormal pada suatu perkecambahan tersebut. Jadi suatu perkecambahan adalah proses pengaktifan kembali aktivitas pertumbuhan embrio di dalam biji yang terhenti untuk membentuk bibit tersebut. Jadi ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, yaitu syarat internal dan juga syarat internal. Jadi jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan terbentuk benih abnormal. Sedangkan ini dimaksud dengan tipe perkecambahan dibagi dua berdasarkan kotiledonnya, yaitu epigeal dan hipogeal. Jadi yang dimaksud dengan epigeal merupakan perkecambahan di mana kotiledon biji terangkat dari tanah ketika biji berkecambah. Terangkatnya kotiledon ini karena di masa awal pertumbuhan embrio bagian hipokotil tumbuh lebih panjang daripada epikotil. Contohnya yaitu pada biji kacang merah, kacang hijau, dan biji kacang kapri. Selanjutnya, perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan di mana kotiledon biji tidak terangkat ketika berkecambah. Tidak terangkatnya kotiledon karena pada masa awal pertumbuhan embrio bagian epikotil tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Biasanya terdapat pada benih padi, jagung, dan juga rumputan. Jadi di sini saya akan menguji daya perkecambahan dari tanaman monokotil maupun dikotil sebanyak 20 benih dan juga tipe perkecambahan dari tanaman monokotil yaitu jagung dan juga tanaman dikotil yaitu kangkung. Kita rendam benih jagung dan juga benih kangkung selama setengah jam pada sebuah wadah yang sudah kita isi dengan air, tujuannya untuk terjadi proses imbibisi. Selanjutnya kita lakukan penanaman pada wadah yang sudah kita siram dengan air terlebih dahulu. Kita tanam sesuai dengan baris dan kolom dengan jumlah 20 benih. Begitu juga kita lakukan dengan benih kangkung. Selanjutnya kita lakukan pengamatan pada benih yang sudah kita kecambahkan 3 hari sebelumnya untuk melihat benih tersebut tumbuh secara normal ataupun abnormal. Berikut merupakan persentase perkecambahan kangkung yang ditandai dengan 20 benih yang dapat tumbuh dibagi dengan total keseluruhan dikalikan 100%, maka total persentase perkecambahan sebesar 100%. Jadi di sini benih normal sebanyak 20 dan benih abnormal sebanyak 20. Benih normal ditandai dengan radikula ataupun plumulanya tumbuh dengan sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Sedangkan persentase perkecambahan pada jagung yaitu sebesar 15 dibagi 20 dikali 100%, yaitu persentase perkecambahannya sebesar 75%. Di sini saya mendapatkan benih normal sebanyak 13 benih, sedangkan benih abnormal sebanyak 7 benih. Jadi benih normal ditandai dengan plumula ataupun radikulanya tumbuh dengan sempurna, sedangkan abnormal plumula ataupun radikulanya tidak tumbuh ataupun keduanya tidak tumbuh. Jadi di sini pada benih abnormal terjadi kegagalan proses perkecambahan. Selanjutnya tipe perkecambahan dari tanaman monokotil dan juga tanaman dikotil. Di sini kita lakukan pengamatan selama 5 hari setelah 2 hari ditanam. Jadi di sini tujuannya adalah kita untuk melihat
proses tipe perkecambahan dari tanaman monokotil dan dikotil termasuk epigel ataupun hipogel. Dari hasil praktikum ini kita dapatkan bahwa tanaman jagung termasuk dalam tipe perkecambahan hipogel yang dimana kotiledonnya tidak terangkat ke atas. Sedangkan tanaman kangkung termasuk tipe perkecambahan epigel di mana kotiledonnya terangkat ke atas. Jadi di sini kita dapatkan bahwa tanaman monokotil termasuk tipe perkecambahan hipogel monokotil, sedangkan tanaman dikotil termasuk tipe perkecambahan epigel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.